tersangka MK dan tersangka EC atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Pada kesempatan ini, saya Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Korupsi dan korupsi lagi. Ada apakah gerangan dengan yang terjadi saat ini? Awalnya kasus korupsi puluhan triliun ini terasa begitu besar. Sebut saja kasus pengadaan pesawat Garuda Indonesia sebesar 9,37 triliun rupiah. Lalu meningkat lagi angkanya. Berikutnya ada kasus korupsi Tata Niaga Timah yang nilainya hampir menyentuh angka 300 triliun rupiah. Jika terbukti, dugaan korupsi di PT Pertamina kali ini nilainya sungguh-sungguh di luar nalar dan sangat fantastis. Nilai korupsinya hampir 1.000 triliun rupiah atau 1 kuadriliun. Bayangkan angka ini di media sosial dinobatkan sebagai pemenang dari Liga Korupsi Indonesia. Nah, tentunya kong kali kong ini ditengarai terjadi dalam waktu 5 tahun terakhir, yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Kejaksaan Agung juga tentunya menyebut modus yang dilakukan oleh para tersangka dengan mengoplos BBM jenis RON 90 atau Pertalite di depo, kemudian menjadi RON 92 atau Pertamax. Dan pada saat pembelian juga Pertalite ini dibeli dengan harga Pertamax. Nah, meski Pertamina telah meminta maaf, namun publik tentunya menuntut kejelasan dari kasus ini agar diusut secara tuntas, dan seharusnya memang skandal ini menjadi momentum untuk kemudian Pertamina ini untuk bisa bersih-bersih di dalam internalnya dan juga memulihkan kepercayaan rakyat. Sehingga Pertamina tidak selalu mulai dari nol lagi seperti yang slogan mereka selalu katakan pada saat mengisi BBM. Malam hari ini kita akan diskusikan di malam hari ini dengan judul yang tadi sudah saya ulangi, slogan dari Pertamina mulai dari nol dalam kurung lagi, tanda tanya, apakah tentunya dalam kasus ini Pertamina juga memulai dari nol lagi untuk membersihkan para oknum-oknum di dalamnya. Kita akan diskusikan malam hari ini, tapi sebelum diskusi kami tentunya mengucapkan keprihatinan kami yang mendalam kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir dan longsor di beberapa daerah, yakni di Jabodetabek,
tentunya kami mengucapkan rasa prihatin sekali lagi dan doa turut kami sertakan kepada saudara-saudara kami agar bantuan terus mengalir dan juga air lekas surut di beberapa daerah. Kita akan perkenalkan narasumber kita masing-masing di malam hari ini yang bergabung secara langsung maupun via daring. Di sebelah kiri saya Pak Natsir Kongah, Koordinator Kelompok Humas PPATK, Pak Nasir dari Humas PPATK. Selamat malam Pak Nasir. Selamat malam Mas Jaya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. TVRI. Baik, terima kasih. Dan juga yang sudah bergabung malam hari ini Bu Yenti Garnasi, pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Bu Yenti, Assalamualaikum, selamat malam Bu Yenti. Selamat malam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini Bu Yenti. Kami juga mendengar Terima kabar kasih. di daerah Bu Yenti juga terjadi longsor, sempat juga banjir di Bogor kemarin. Kami juga mengucapkan keprihatinan yang mendalam Bu Yenti. Terima kasih, rumah kami kena longsoran. Baik, siap. Semoga lekas Amin. diperbaiki untuk kondisinya Bu. Terima kasih sekali lagi sudah hadir secara daring di malam hari Bu Yenti dan juga Mas Rifki Abdul Halim, anggota Komisi 6 DPR RI. Mas Rifki, selamat malam. Selamat malam. Baik. Terima kasih sudah bergabung malam hari Mas Rifki. Ya, terima kasih. Oke, sekarang saya langsung ke Pak Natsir. Sebelum nanti saya akan ke Bu Yanti dan juga Mas Rifki begitu. Terkait dengan kasus yang menggemparkan, ini skandal yang sangat luar biasa begitu Pak Natsir. Rasa-rasanya publik marah terkait apa yang terjadi dengan kasus ini begitu. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini berdasarkan laporan dari PPATK tentunya. Bagaimana kemudian PPATK mencium praktek dugaan korupsi ini, Pak Natsir? Ya Mas Jaya ya. PPATK sebenarnya sudah lama ya mengendus kasus ini. Bahkan 2015 yang lalu PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya. Bahkan 2015 itu. Ini kan artinya 2015. modusnya lama artinya, Sudah, Pak Nasir ya? Iya. Lalu kita susul lagi di tahun 2020 ya. Kita sampaikan kepada penyidik hasil analisis, hasil pemeriksaan yang sekarang ini sedang diusut oleh teman-teman penyidik di Kejaksaan Agung. Ya. Lalu kemudian teman-teman di Kejaksaan Agung juga melakukan penyelidikan dan penyidikan di kasus yang sama. Klop nih, jadi temuan dari PPATK, lalu teman-teman penyidik di Kejaksaan Agung juga mulai melakukan penyelidikan. Nah itu hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti tadi, kami serahkan kepada Kejaksaan Agung, dan langsung juga Kejaksaan Agung juga menindaklanjuti ya, karena memang teman-teman di sana juga sudah melakukan hal-hal yang sama gitu ya. Oke, kalau temuan dari PPATK apa saja berarti Pak Nasir yang sudah ditemukan ini? Ya tentu para pihak yang terkait dengan kasus impor dari bahan bakar minyak mentah ini dan seterusnya ya, tindak pidana yang dilakukan itu. Apa-apa yang dilakukan oleh teman-teman Kejaksaan Agung ini kita support. Sebaliknya teman-teman di Kejaksaan Agung menemukan fakta di lapangan lalu meminta kita untuk menelusuri aset uang hasil kejahatannya, itu kita bantu. Jadi memang cukup bagus ya kolaborasi yang kita lakukan sehingga sampai saat ini sudah banyak dan sudah beberapa yang menjadi tersangka gitu ya. Oke, termasuk nama-nama yang sudah menjadi tersangka itu juga ditelusuri? Iya. Ada 9 orang itu? Iya, banyak para pihak yang terlibat ya, tapi baru beberapa. Ada banyak, ya. Berarti ada kemungkinan akan bertambah lagi dari PPATK juga ya? Tentunya, iya. Seperti Berapa itu. kira-kira Pak kalau untuk berproses terus nih, berproses terus, Mas Jaya Oke. ya. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah kolaborasi itu sangat bagus ya, kerjasama yang terbina itu terbangun secara baik sehingga cepat nih proses dari membongkar sebuah kejahatan besar. Nilainya itu kan hampir 30% dari APBN kita ya. 2024 yang lalu kan, ya. kerugian negara yang ada. Nah kita melihat sejak dari kita temukan kasus yang ada ini itu perputaran uang di bisnis tata niaga import bahan bakar minyak itu hampir 3.000 triliun. 3.000 triliun. Ya, jadi tidak hanya 1.000 triliun, 1 kuadriliun, kerugian. berarti 3 kuadriliun begitu ya. Ini 3.000 masih dugaan. triliun. Oke. Bukan dugaan. Oke. Perputaran uang yang uangnya ada di justru bisnis ya. itu. Oke, perputaran uang di bisnis itu ini sangat luar biasa. artinya, Pak, Iya. ya. Dan kerugiannya sudah disampaikan oleh teman-teman dari Kejaksaan Agung itu hampir berapa? 1.000 triliun. Ya, kalau yang di tahun 2023 itu kan 193,7 triliun. Ya. Ya.
Jadi seperti itu ya, luar biasa. Jadi perputarannya itu hampir 300 kuadriliun berarti ya Pak ya? 3.000 triliun. 3.000 triliun artinya kan 3 kuadriliun berarti ya? Iya, dan ini juga harapan kami ya. Ini satu case ya, banyak juga case-case lain gitu yang sudah kita sampaikan tapi belum ditindaklanjuti dan nilainya juga cukup signifikan. Gitu. Apa saja di kasus yang ya saya belum bisa bisa sampaikan kepada publik oke. ya, tapi harapan kita semua ya. Tadi saya senang ya bagaimana teman-teman masyarakat itu sangat prihatin ya terhadap kejadian yang ada ini. Dan ini memang harus menjadi keprihatinan kita bersama ya. Pertama, kejahatan yang ada ini melanggar Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 33 ya, di mana kekayaan bumi dan seterusnya itu adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ya. Dan juga ini melanggar ya asta cita dari Bapak Presiden Prabowo ya. Jadi memang ini musuh kita bersama dan bersama-sama kita harus memberantas korupsi ini karena memang dampaknya luar biasa dan jangan sampai ini tidak ditangani secara serius kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terhadap keuangan negara, terhadap jalannya bisnis dan seterusnya itu bisa terganggu seperti itu. Termasuk kepercayaan publik juga harus dikembalikan begitu. Bagaimana kemudian Pertamina berkomitmen untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik ini ya? Iya, termasuk juga ya teman-teman penegak hukum ya harus terus bekerja keras ya. Secara serius menangani persoalan yang ada. Baik, Pak Nasir, yang menarik adalah terkait 3 kuadriliun tadi begitu. Artinya 3.000 triliun perputaran dari apakah itu ada indikasi untuk kasus korupsi ini? Ya korupsi lah itu pastinya. Jadi tidak hanya uang yang berputar saja begitu, tapi ya, ada tapi di indikasi antara perputaran itu 3.000 triliun ini ya. Ya 3.000 triliun itu kerugian negara untuk di 2023 aja kan Kejaksaan Agung sudah mengindikasikan senilai 193,7 triliun. Oke. Seperti itu. Baik, ya. Nah, terkait dengan aliran dari dana, apakah ini juga PPATK sudah menelusuri terkait dengan aliran dana ini? Sudah, ya bahkan ya kalau kita lihat ya tipologi modus operandi dari pelaku tindak pidana korupsi yang kemudian mencuci uangnya itu, kalau kita lihat definisi pencucian uang kan itu kan adalah upaya menyembunyikan, mengaburkan uang hasil kejahatan sehingga seolah-olah tampak sah ya. Nah jadi mereka itu banyak sekali trik-trik yang mereka lakukan dari uang korupsi tadi ya. Salah satunya dengan mengirimkan uangnya ke banyak orang dengan nilai yang tidak terlalu besar agar penegak hukum agak sulit melacak seperti itu kan. Lalu nanti uang itu kembali ke dirinya sendiri ya. Banyak menggunakan juga shell company ya, membuka perusahaan di negara-negara tax haven seperti itu. Itu rata-rata dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Yang tindak pidana asalnya macam-macam ya. Kalau kita lihat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 itu kan ada 26 tindak pidana asal ya. Yang pertama itu ya tentu korupsi yang terbesar di Indonesia. Ada narkotika, ada suap, ada illegal logging, illegal mining ya, termasuk perdagangan orang dan seterusnya seperti itu Bang Jaya. Baik, Pak, kembali ke pertanyaan lagi begitu. Artinya untuk kasus dugaan korupsi di PT Pertamina ini, untuk aliran dananya ini mengalir kemana saja Pak Nasir? Ya banyak di dalam negeri ya, untuk orang per orang, badan usaha dan bahkan juga dilarikan ke luar negeri. Dilarikan ke luar negeri juga? Ya seperti yang saya sebutkan, mereka mendirikan perusahaan di negara tax haven. Seperti itu ya. Lalu diinvestasikan dan ya juga menggunakan mata uang kripto dan seterusnya gitu ya. Pola-pola yang standar pencucian uang dilakukan oleh pelaku kejahatan pencucian uang itu juga dilakukan oleh pelaku di bisnis yang sedang hangat dibicarakan. Paling besar ke negara mana Pak kalau boleh tahu? Itu dalam proses terus ya. Dalam proses terus sampai saat ini? Iya. Oke, kalau dalam negeri artinya kalau paling besar kemana untuk aliran dananya ini? Ya beli-beli barang mewah ya, tanah, rumah. Aset-aset begitu ya? Aset-aset ya, seperti itu ya. Baik, saya langsung ke Bu Yanti yang kemudian Bu Yanti selalu mendorong agar Kejagung untuk bisa menerapkan pasal TPPU begitu dalam kasus Pertamina Patraniaga ini. Mengapa kemudian penerapan dari pasal TPPU ini begitu penting dalam kasus ini Bu Yanti? Tadi sudah dijelaskan ada 3.000 triliun rupiah uang perputaran uang yang ada dalam
migas ini begitu. Bu Yanti, tanggapan Anda? Terima kasih. Ya, saya kok agak berbeda ini ya, agak kaget juga ya. Ternyata dari PPATK 2015 kemudian sudah lama gitu ya. Dan menurut saya kalau emang sudah lama dan kenapa baru sekarang, berarti ya kolaborasinya nggak bagus lah ya. Nggak, maksud saya begini, kita juga harus dijelaskan betul. Kalau Kejagung kan mengatakan kerugiannya itu adalah hampir 900 triliun lah ya, untuk 5 tahun kan, untuk 5 tahun. Nah kemudian kalau memang 5 tahun, artinya kalau kemarin cepat-cepat itu dari PPATK memberikan, kan tidak harus menunggu sampai 5 tahun gitu kan. Jadi ini kan semakin banyak satu. Yang kedua adalah berkaitan dengan perputaran yang dikatakan tadi 3.000 ya, 3.000 triliun. Ini juga harus jelas. Perputaran itu kan perputaran belum tentu uangnya ya 3.000 itu. Jadi dari yang mungkin yang 1.000 itu ke sana kemari bolak-balik itu ya, biasa di TPPU. Jadi ini juga harus jelas kepada masyarakat dan juga kejaksaan juga harus bisa menjelaskan apa perputaran yang 3.000 itu apakah juga itu adalah 1.000 yang 5 tahun ini, gitu kan, bisa aja begitu. Karena kan misalnya uang yang berapa, yang 1 triliun misalnya, 1 triliun kita pindahkan dari si A ke si B ke si A lagi, itu berarti tetap 1 triliun. Itu memang perputaran gitu ya. Supaya kita tidak terlalu tambah panik loh, kok 3.000 kok banyak sekali gitu ya. Saya terus terang sedih sekali ya mengucapkan kata-kata ribuan triliun di tengah-tengah masyarakat yang sangat menderita ini, dan kemudian disampaikan oleh Kejaksaan Agung bahwa kemungkinan pasal 2 dan pasal 3 korupsinya Pak Rizky ya, karena kan di sana kan apapun lah itu teknis, saya nggak bicara teknis, apakah itu nanti pada akhirnya modusnya adalah pengoplosan ataupun blending, apapun itu namanya ya, masyarakat nggak usah tahu lah teknis, kan mereka sudah tahu. Tapi yang jelas itu ada pembayaran invoice yang harusnya mendapat seharga yang round 92 tapi harga dapatnya 90 gitu kan, berarti markup, dan itu ada subsidi dari negara, berarti ada korupsi, dan korupsinya itu paling berat adalah kalau saya melihatnya adalah di pasal 2 saja melawan hukum, kan melawan hukum pasti ya, melawan hukum, kemudian ada yang diuntungkan, kemudian akibatnya kerugian negara, dan kemudian ada pemikiran-pemikiran, walaupun sangat sedih saya harus menyampaikan, saya setuju dengan masyarakat mengatakan pasal 2 ayat 2 kalau bisa diterapkan. Kenapa? Yaitu bisa pidana mati bisa dijatuhkan. Karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, itu untuk korupsinya Mas ya, Mas Jaya ya. Nah, itu untuk korupsinya. Hasil korupsi itu kemana? Nah, itu adalah PPTU-nya. Kalau kita ingin melacak dan ingin merampas kembali dari mereka-mereka yang sudah mengkhianati bangsa ini, rakyat ini, uang-uangnya di mana, harus menggunakan TPPU. Ini yang belum disampaikan oleh Kejaksaan Agung, padahal biasanya Kejaksaan Agung itu selalu dalam satu dakwaan. Kita sudah sebutkan bahwa dalam hal penyidik kejahatan asal, dalam hal ini misalnya korupsi, kemudian menemukan aliran dana, maka penyidik kejahatan asal menggabungkan dengan TPPU-nya dalam satu surat dakwaan, satu berkas, itu pasal 75, dan selalu dilakukan jiwasraya dan sebagainya. Karena kebetulan saya juga selalu terlibat di sana ya. Nah ini kenapa belum gitu? Apalagi kalau kayak tadi dengar bahwa ternyata dari PPATK sudah ada LHA sekian lama gitu, lalu LHA selama ini diapakan gitu kan dari PPATK itu gitu, kok malah belum mengarah ke sana gitu kan. Udah LHA, memang LHA itu belum bukti, tetapi kan di PPATK sudah dianalisis mendalam gitu ya, bahwa nah ternyata seperti ini yang sekarang. Jadi kita fokus kepada Pertamina yang anak perusahaan ini ya, yang kemudian ternyata ada baru 9, dan saya tidak yakin hanya 9, tidak mungkin hanya 9. Pasti di atasnya ada kemungkinan untuk bertambah lagi yang ya Bu ya. mengawasi. Nah, yang mengawasi bagaimana kok dibiarkan minimal 5 tahun terakhir ini kok dibiarkan, kenapa? Dan kenapa kok baru sekarang gitu? Jadi harus ditelusuri agar ada pidananya berat ya. Saya untuk Indonesia kondisinya seperti ini apa boleh buat ya. Saya walaupun saya tim RUU juga ada pidana mati yang khusus, tapi saya berharap ini ada pidana mati gitu ya. Dan paling tidak untuk penjeraan, dan kemudian untuk menelusuri uang-uang yang ditelusuri siapa.
dari 9 ini nanti kan dikembangkan. 9 ini mereka untuk apa? Ya. Dikepanyakan saja. Dan itu semua adalah TPPU. Untuk keluarganya pun adalah TPPU. Supaya pada mereka-mereka uang yang ada ini, kita akan periksa mereka dan kemudian bisa rampas. Dan Oke. kemudian kalau mereka memenuhi unsur subjektifnya, dia tahu bahwa yang diterima adalah hasil kejahatan atau paling tidak dia patut menduga, Ya. maka dia juga bisa dipidana dengan TPPU pasif. Tapi yang paling penting adalah yang menerima itu, uang dari yang menerima itu dirampas kembali untuk dikembalikan kepada rakyat gitu. Oke, Jadi maksudnya baik. agar apalagi ada program efisiensi ya Mas Rizky, mau cari yang ini aja gitu loh, jangan Baik, main baik. potong yang BNT. itu gitu kan. Oke, Gitu. nanti sebelum Makanya saya saya mendorong pakai TPPU. Demikian Ya. Mas Jaya. Baik, sebelum saya ke Mas Rifki, saya langsung konfirmasi ke Pak Nasir. Pak Nasir, artinya tadi Bu Yanti katakan begitu, mengapa harus menunggu 5 tahun sehingga pada akhirnya ini diusut begitu? Padahal tadi temuan dari PPATK sudah dari tahun 2015, Pak Nasir. Ya, artinya setelah hasil analisis itu kita sampaikan, kita juga terus mengingatkan, ini kenapa nggak ditindaklanjuti, ya kan? Apa masalahnya, apa kendalanya? Kalau ada kekurangan di sana, itu kita bisa bantu. Kekurangannya di mana? Gitu, Berarti kan? kendalanya ada di mana ini? Ketika PPATK sudah mengatakan ini harus segera diusut begitu? Ya itu saya nggak tahu juga persis ya di para pihak penyidik yang kita sampaikan pertama itu ya, saya juga kurang paham benar apa kendala yang ada. Tapi ketika sebelum kasus ini dibongkar oleh Kejaksaan Agung sudah kita ingatkan juga. Sudah diingatkan? Iya, jangan sampai nanti teman-teman Kejaksaan Agung membongkar, di sini belum ada tindak lanjut, kan seperti itu ya. Ya, akhirnya ya teman-teman Kejaksaan Agung juga melihat sesuatu yang sama dengan PPATK, itu terjadi kerjasama yang cukup bagus ya. Dan mudah-mudahan para pihak yang melakukan kejahatan ini bisa dibongkar secara masif lah ya, Oke, para baik. pihak yang terlibat seperti itu. Bu Yanti tadi bertanya juga terkait dengan konfirmasi untuk perputaran uang 3.000 triliun ini, Pak Nasir. Ya, itu 3.000 triliun itu sejak kasus itu kita temukan perputarannya. Perputarannya? Iya, dari ekspornya berapa, importnya berapa, lalu kemudian uang itu dialirkan kemana saja, untuk apa saja. Jadi debit kreditnya itu kita hitung, maka dapat hitungan sebanyak 3.000 triliun sejak kita temukan kasus itu. Oke. Perputaran uangnya ya, Perputaran uangnya? perputaran uangnya. Baik, baik. Oke, nanti saya langsung ke Mas Rifki. Mas Rifki, tanggapan Anda terkait dengan Komisi 6 yang kemudian rencananya untuk membentuk panja untuk kemudian bisa melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini, apakah juga akan memanggil dalam waktu dekat dari Komisi 6? Mas Rifki? Ya, Mas, terima kasih. Kalau dari Komisi 6 memang dalam waktu dekat ini rencananya tanggal 12 kami memanggil Pertamina untuk mengklarifikasi semua. Kami akan mengklarifikasi bagaimana masalah ini, duduk masalahnya secara gamblang. Nah, kemarin kami juga saya di beberapa kesempatan saya menyampaikan kami minta penjelasan dari pucuk pimpinan Pertamina. Dan alhamdulillah kemarin Dirut Pertamina sudah melakukan konferensi pers. Cuman yang saya sayangkan adalah hanya meminta maaf, belum memberikan klarifikasi secara jelas dan gamblang bagaimana kasus ini dan segala macam. Memang proses ini masih di kejaksaan, kita semua menghormati proses di kejaksaan, tapi mungkin Pertamina harusnya lebih tegas dan siap membuka data-data yang beberapa waktu saya minta bahwa ini data-data ini dari 98 sampai 2023 ini ada data-datanya, apakah benar Pertamax yang didistribusikan ke masyarakat ini RON-nya sesuai 92 atau memang RON-nya 90. Klaimnya Pertamina kan RON-nya 92 ini. Jadi apakah benar RON yang RON Pertamax selama 98 sampai 2023 itu sesuai dengan RON 92. Nah, terkait panja, memang kemarin kami di Komisi 6 sudah berdiskusi, memang ini layak harus dibuat panja. Tapi menurut saya pribadi malah ini seharusnya malah pansus
karena ini banyak terlibat dari berbagai komisi. Oke, pansus ya artinya didorong ya. Kalau panja itu kan hanya di satu komisi saja. Nah ini karena kasusnya sangat besar ini layaknya harusnya dibuat pansus. Jadi melibatkan komisi 6, komisi 12, komisi 3 dan beberapa komisi lainnya. Namun memang untuk membentuk pansus itu masih membutuhkan waktu yang panjang karena pembentukan pansus itu harus disepakati oleh semua fraksi di DPR RI. Oke, kita tunggu nanti arah anginnya kemana untuk membentukan pansus atau panja karena kemungkinan kasus ini sangat besar dan juga menyita perhatian publik begitu. Dan kami juga informasikan sebelumnya kami juga sudah mengundang dari pihak Pertamina, namun sampai dengan malam hari ini masih belum bisa hadir memenuhi undangan kami untuk diskusi di malam hari ini. Saya tanyakan ke Bu Yanti nanti usai jeda tanggapannya terkait apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Nasir dan juga Mas Rifki. Usai jeda kami kembali, tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI. Kami kembali saat lagi.